فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk ayat yang ke-51 dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim, dan berilah peringatan dengannya. Ya, dimaksud di sini adalah Al-Quran. Berilah peringatan dengannya. Ini kembali kepada ayat yang sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah saya mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepada saya. Baru sekarang kata Allah, wa anzir bihi, dan beri peringatan dengan apa yang diwahyukan kepadamu itu, yaitu dengan Al-Quran berarti. Dan berilah peringatan dengan Al-Quran itu. Siapa yang diberi peringatan? Alladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Orang-orang yang punya rasa takut. Walaupun sebenarnya Al-Quran ini adalah peringatan untuk seluruh makhluk. Hanya saja dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bahwasanya Al-Quran hanya akan menjadi peringatan bagi orang-orang yang punya rasa takut, li'annahum humul ladzina yantafi'una binadzaratil Quran. Karena hanya mereka yang mengambil manfaat dari peringatan Al-Quran. Adapun selain orang-orang yang punya rasa takut, maka tidak akan mendapatkan manfaat dari peringatan Al-Quran. Orang yang nggak takut nggak dapat peringatan dari Al-Quran. Nggak bermanfaat peringatan Al-Quran bagi mereka. Makanya di sini dikhususkan hanya untuk orang-orang yang takut. Kenapa? Karena mereka yang ngambil manfaat. Sehingga ini isyarat dan sindiran bagi orang-orang musyrikin. Orang-orang yang tidak bermanfaat bagi mereka peringatan dari Al-Quran. Makanya namanya pun nggak disebut-sebut. Bahwasanya Al-Quran ini hanya akan menjadi peringatan bagi orang-orang yang yakhafun, yang takut, an yuhsyaru ila rabbihim, untuk mereka dibangkitkan, dikumpulkan kepada Rabb mereka, takut dengan hari kiamat. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi', mereka tidak punya selain Allah Subhanahu wa taala penolong dan tidak pula pemberi syafaat. Ini mereka tidak punya untuk adanya penolong bagi mereka dan tidak pula pemberi syafaat. Mereka takut ini. Takut nanti di akhirat mereka nggak ada yang bisa nolong. Takut nanti di akhirat mereka nggak mendapatkan syafaat. Nah, la'allahum yattaqun. Semoga mereka mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, hadzal Qur'an nadzaratun lil khalqi kullihim. Al-Qur'an ini sebenarnya adalah peringatan untuk makhluk seluruhnya tanpa terkecuali. Al-Qur'an adalah peringatan bagi seluruh makhluk tanpa terkecuali. Walakin innama yantafi'u bihi, hanya saja yang bisa mengambil manfaat dari peringatan Al-Qur'an alladzina yakhafun an yuhsyaru ila rabbihim, adalah orang-orang yang takut untuk nanti dikumpulkan kepada Rabb mereka. Ini yang bisa bermanfaat bagi mereka peringatan Al-Qur'an. Fahum mutaqayyid, fahum mutayaqqinuna, mereka itu orang-orang yang yakin lil intiqal min hadhihi dar ila daril qarar. Mereka adalah orang-orang yang yakin akan pindah dari negeri ini ke negeri abadi. Makanya mereka takut nanti untuk dikumpulkan, karena mereka yakin mereka bakal pindah ini dari dunia kepada negeri yang abadi, akhirat. Falidzalika yastashibuna ma yanfa'uhum, oleh karena itu mereka membawa bersama dengan mereka apa yang bermanfaat bagi mereka. Karena mereka tahu mereka bakal pindah ini, gak selamanya di dunia, akan ada kehidupan kedua. Makanya mereka membawa bersama dengan mereka apa yang bermanfaat bagi mereka. Wa yada'una ma yadurruhum, dan mereka tinggalkan apa yang kira-kira nanti memudaratkan mereka, yang bikin perjalanan mereka susah, yang kira-kira nanti di tempat yang kedua bakal menyusahkan mereka, mereka tinggalkan di dunia. Laisa lahum min dunihi, ay min dunillah, mereka tidak punya selain Allah Subhanahu wa taala waliyun wala syafi', tidak punya wali, tidak punya syafi'. Ay la man yatawalla amrahum fayuhassilu lahumul matlub, mereka tidak punya orang yang mengurusi urusan mereka sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, wa yadfa'u anhumul mahdzur, dan yang menjauhkan dari mereka perkara yang membahayakan. Wala man yashfa'u lahum, tidak pula orang yang bisa ngasih syafaat untuk mereka. Sehingga enggak orang yang langsung mendatangkan manfaat untuk mereka, tidak pula orang yang ngasih perantara supaya mereka dapat manfaat. Semuanya enggak ada. Semuanya saat itu urusannya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi-lagi sindiran kepada orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan mereka sebagai wali atau setidaknya pemberi apa ini? Syafaat. Walaupun enggak langsung nanti yang diibadahi selain Allah itu yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya dari mereka di akhirat, setidaknya sesembahan mereka itu diharapkan jadi pemberi apa? Syafaat. Pemberi syafaat maksudnya sebagai apa ini? Penghubung. Nanti mereka akan menghubungkan kepada Allah supaya kita dapat manfaat dan dijauhkan dari apa? Bahaya. Kalau wali, walinya sendiri yang langsung apa ini? Mendatangkan manfaat dan menolak dari kita apa? Mudarat. Di akhirat dua-duanya dinafikan. Nggak ada selain Allah itu wali, tidak ada selain Allah itu apa? Memberi syafaat. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala man yashfa'u lahum li'annal khalqa kullahum laisa lahum minal amri syai'un. Karena seluruh makhluk pada hari itu tidak memegang urusan sedikit pun. Semuanya kembali di tangan Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yattaqun Allah bimtithali awamiri wajtinabi nawahi. Semoga mereka bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Fa innal inzar mujibun lidzalik wa sababun min asbabih. Dikarenakan peringatan yang sudah didatangkan melalui Al-Qur'an ini adalah perkara yang mendatangkan dan merupakan salah satu sebab dari sebab-sebabnya. Dari sebab apa ini? Takwa. Sudah dikasih peringatan, ya harapannya mereka ini mau apa ini? Mau bertakwa. Sudah dikasih peringatan melalui Al-Quran, harapannya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan fungsi Al-Quran, di antara fungsi utama Al-Quran yaitu nazarah sebagai peringatan.
terutama bagi yang mendapatkan manfaat melalui Al-Quran ini, yaitu orang-orang yang punya rasa takut untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka yakin akan pindah dari negeri ini. Kata Allah, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan wahai Nabi, jangan engkau usir, la tatrud, jangan engkau usir orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka. Yad'un, ini doa-doa ibadah, sehingga umum, mencakup doa ibadah dan juga mencakup doa masalah. Orang-orang yang berdoa, beribadah kepada Rabb mereka di waktu pagi maupun di waktu petang. Mereka sibuk beribadah, pagi sore mereka beribadah. Jangan diusir orang-orang yang kayak gini dari sekitarmu. Yuriduna wajha, ini pujian untuk mereka. Mereka itu orang-orang yang ikhlas. Mereka beribadahnya pagi dan sore itu hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan menginginkan dunia. Ma'alaika min hisabihim min syai'. Hisab mereka bukan padamu sedikit pun. Bukan engkau yang menghisab mereka. Wa ma min hisabika alaihim min syai'. Dan hisabmu pun bukan atas mereka. Hisab kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak menghisab mereka, mereka pun tidak menghisabmu, hai Nabi. Fatatrudahum fatakuna minaz zalimin. Sehingga dengan itu engkau usir mereka, karena engkau mengira bahwasanya hisab mereka itu akan dibebankan kepadamu, wahai Nabi, sehingga engkau usir mereka. Engkau takut ditanya-tanya tentang mereka? Enggak. Hisab mereka itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan engkau kira bahwasanya hisab mereka itu atasmu atau hisabmu atas mereka, sehingga engkau mengusir mereka, sehingga engkau menjadi orang-orang yang zalim. Nah, qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan jangan engkau mengusir orang-orang yang berdoa, beribadah kepada Rabb mereka pagi dan petang, mereka hanya menginginkan wajahnya, wajah Allah. Ai la tatrud anka, jangan usir darimu, wa an mujalasatika, dan dari majlismu, ahlal ibadah, orang-orang yang beribadah, wal ikhlas, orang-orang yang ikhlas, raghbatan fi mujalasati ghairihim, hanya demi mengharapkan engkau bisa bermajlis dengan orang yang selain mereka. Ini pilih orang-orang yang memang hanya beribadah kepada Allah, itu jadikan ahlu majlismu. Minal mulazimina li du'ai rabbihim, mereka itu adalah dari kalangan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka. Doa al-ibadah, dengan doa apa ini? Ibadah. Bizikri wassalah, mereka berzikir dengan sholatnya. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Wa doa al-masalah, dan juga mereka berdoa dengan doa apa ini? Masalah. Doa masalah gimana? Minta. Doa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah beri kami ini, ya Allah mereka beri kami ini. Nah, fi awalin nahar wa akhiri, mereka senantiasa melakukan itu di awal hari dan di akhir hari, pagi dan petang. Wa hum qasiduna bidzalika wajh Allah, dan mereka dengan itu semua mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahum minal aghrad siwa dzalikal gharad al jalil, mereka tidak punya tujuan kecuali tujuan yang mulia itu. Apa tujuan yang mulianya? Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Fahaulai laisu mustahiqina litardi wal i'rad. Orang-orang yang kayak gini, ini tidak pantas untuk diusir dan engkau berpaling dari mereka. Balhum mustahiquna limuwalatihim wa mahabbatihim wa idnaihim wa takribihim, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang pantas untuk diwalai, untuk dicintai dan didekatkan. Sama idna dengan takrib, sama muwalah dengan mahabbah itu sama. Mereka orang-orang yang pantas untuk dicintai dan didekatkan. Li'annahumus safwah minal khalqi, karena mereka ini adalah pilihan dari para makhluk. Wa in kanu fuqara, meskipun mereka adalah orang-orang apa ini? Fakir. Meskipun mereka orang-orang miskin. Al-izza fil haqiqah, namun mereka adalah orang-orang yang mulia secara hakikat. Wa in kanu indan nas adillah, walaupun mereka di sisi manusia orang yang apa ini? Hina, orang yang rendah. Sehingga ini yang dijadikan patokan untuk dijadikan kawan.
orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun miskin di mata manusia, walaupun hina di mata manusia, tapi di sisi Allah mereka pada hakikatnya orang-orang yang mulia. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Hisab mereka bukan atasmu dan hisabmu bukan atas mereka. Ai kullun lahu hisabu, masing-masing dari kalian punya hisabnya sendiri-sendiri. Walahu amaluhul husnu, dan masing-masing punya amalan baiknya. Wa amaluhul qabih, dan amalan jeleknya. Masing-masing nanggung sendiri-sendiri hisabnya maupun amalannya. Fatatrudahum fatakuna minaz zalimin, sehingga dengan itu engkau mengusir mereka dan engkau menjadi orang yang zalim. Wa qad imtathala hadzal amr asyaddal imtithal, dan sungguh Rasulullah telah menjalankan perintah ini dengan sebenar-benarnya pelaksanaan. Fakana idza jalasal fuqara minal mu'minin sabbara nafsahu ma'ah. Dahulu Nabi SAW jika duduk bersama dengan orang-orang fuqara dari kalangan kaum mukminin, beliau menyabar-nyabarkan dirinya untuk duduk tetap bersama dengan mereka. Kenapa? Dilarang oleh Allah SWT untuk menjauh dari mereka soalnya. Wa ahsana muamalatahum, dan beliau perbagus muamalahnya beliau kepada mereka. Wa alana lahum janibah, dan beliau melembutkan untuk mereka sisinya. Banyak ngalah, banyak mengabulkan apa yang mereka inginkan. Beliau lembutkan kepada mereka sisinya. Ini jadi gampang-gampangan kepada mereka, bermudah-mudahan kepada mereka. Wa hassana khuluqah, dan beliau perbagus lagi akhlaknya kepada mereka. Wa qarrabahum minhu, dan beliau dekatkan kepada beliau. Beliau dekatkan mereka kepada beliau. Balkanuhum aktsaru ahli majlisihi radhiyallahu anhum, bahkan mereka ini adalah kebanyakan orang-orang yang menghuni majelisnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika dapat susu, yang beliau panggil siapa? Ashabu Suffah. Panggil Ashabu Suffah. Nah, yang dipanggil orang-orang apa ya? Miskinnya untuk duduk bersama dengan mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sababu nuzuli hadhil ayah. Padahal itu yang disuruh nyuruh siapa? Manggil Abu Hurairah. Abu Hurairah pun sudah apa ini? Kehausan. Dia berharap dia yang pertama kali apa ini? Minum. Rupanya malah disuruh manggil apa ini? Ashabus Suffah. Sudah datang Ashabus Suffah, tidak juga dia yang minum, malah dia paling apa ini? Terakhir juga. Ya namanya dia yang paling tahu pertama kali ada minuman, kemudian malah dia paling terakhir apa? Minum. Ya pasti gimana-gimana, cukup apa enggak minumannya. Akhirnya Rasulullah tinggal berdua saja. Sekarang tinggal aku dan engkau. Syrab, minum. Ini kan mukjizatnya Rasul akhirnya cukup. Padahal jumlahnya sangat banyak mereka. Nah, sampai terus disuruh minum. Syrab, terus. Lagi, harus sampai. Lagi. Sampai dia mengatakan apa? La ajidu apa? Maslakannya Rasulullah. Demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, nggak ada lagi tempatnya Rasulullah. Mukjizat. Yang tadinya dia khawatir apa ini? Nggak cukup, malah dia yang paling apa ini? Banyak dapat. Nah, intinya adalah bahwasanya ahli majlisnya Rasul SAW kebanyakannya adalah orang-orang apa ini? Orang-orang fakir. Bahkan sababu nuzuli hadil ayat, dan sebab turunnya ayat ini adalah anna unasan min Quraisy, bahwasanya ada beberapa orang dari Quraisy, orang-orang bangsawan, kalau dibilang Quraisy orang-orang bangsawan. Au min ajlafil Arab, Allah alam ajlaf, atau dari sini pemuka, atau dari para pemuka orang Arab. Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, in aratta an nu'mina laka wa nattabi'aka fatrud fulanan wa fulanan. Kalau engkau ingin kami beriman kepadamu dan mengikutimu, maka usirlah si fulan dan si fulan itu. Kami nggak mau duduk sama-sama dengan mereka-mereka itu. Nah, mereka mau masuk Islam, mereka mau beriman, tapi syaratnya Rasul mengusir siapa ini? Sebagian sahabatnya. Sahabatnya yang apa ini? Yang miskin-miskin. Unasan min fuqara'is sahabah. Beberapa orang dari para sahabat yang fakir. Fa inna nastahi antaronal Arab jalisina ma'ahaula'il fuqara. Karena kami malu kalau nanti suku-suku Arab yang lainnya melihat kami duduk bersama dengan orang-orang miskin ini. Ya, masuk Islam aja sombongnya kayak gini. Nah, fahamalahu hubbuhu lil islamihim wattibaihim lahu fahadatsathu nafsuhu bidzalik. Maka beliau tergiring, beliau dibawa oleh rasa cinta, keinginan besar untuk Islamnya mereka dan maunya mereka mengikuti beliau,
sehingga terbetiklah di dalam hati beliau hal tersebut. Karena manfaatnya memang besar. Kalau para pembesar ini masuk Islam dan beriman, maka biasanya orang yang bawahnya pun ikut apa ini? Masuk semuanya. Maka sempat terbetik keinginan untuk menuruti permintaan siapa ini? Mereka itu. Di dalam hatinya siapa ini? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya datang langsung apa ini? Teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan engkau usir wahai Nabi mereka itu. Hanya demi mengharapkan Islamnya siapa ini? Mereka itu. Paham sebab turunnya ayat ini ya? Nah, fa'atabahullahu bihadil ayat wa nahwiha. Maka Allah pun mencela, menegur. Ini teguran ilahi namanya. Maka Allah pun menegur beliau SAW dengan ayat-ayat ini dan yang semisalnya. Artinya jangan demi mengharapkan keislaman sebagian pembesar tersebut, engkau menjauhkan darimu, engkau mengusir darimu orang-orang yang apa ini? Yang rendah-rendah ini di mata mereka. Tetap saja bermajlis dengan mereka. Ini mereka dapat hidayah, alhamdulillah. Kalaupun tidak, kamu sudah punya para apa ini? Para ahli majlis yang luar biasa, orang-orang yang bertakwa. Ini sekelas Nabi SAW. Dan itu bukan celaan sebenarnya pada diri Nabi SAW. Karena beliau mengharapkan sisi apanya? Baiknya. Beliau mengharapkan dengan masuk Islamnya mereka dan berimannya mereka, orang-orang yang di bawah mereka pun ikut masuk apa ini? Islam. Nah, ada pun faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini, kawan. Ayat yang ke-51 dan yang ke-52. Yang pertama adalah a'zam ma yunzaru wa yukhawwafu bihi Al-Qur'anul Karim. Perkara terbesar untuk dijadikan sebagai peringatan dan alat untuk menakut-nakuti adalah Al-Qur'anul Karim. Perkara terbesar untuk dijadikan sebagai peringatan dan alat untuk menakut-nakuti adalah Al-Qur'anul Karim. Adalah Al-Qur'anul Karim. Wa anzir bihi, dan beri peringatan dengan Al-Qur'an. Sehingga Al-Quran ini adalah ablagul mawa'id, nasihat yang paling mendalam. Kalau seorang tidak bisa mendapatkan peringatan dari Al-Quran, maka tidak bisa diharapkan dia dapat peringatan dari yang lainnya. Nah, karena yang selain Al-Quran jelas di bawah itu. Sisi kekuatan peringatannya jelas di bawah Al-Quran. Faedah yang berikutnya, la yantafi'u bil Quran illal mu'minun alladzina yakhafuna al-akhirah. Tidak bisa mendapatkan manfaat dengan Al-Quran kecuali orang-orang yang beriman yang takut dengan hari akhirat. La yantafi'u bil Quran illal mu'minun alladzina yakhafuna al-yawmal akhir. Tidak akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran kecuali orang-orang yang beriman yang takut dengan hari akhir. Makanya dikhususkan alladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim, karena hanya mereka yang akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Faedah yang berikutnya, penafian adanya penolong dan pemberi syafaat. Penafian adanya penolong dan pemberi syafaat pada hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Penafian adanya penolong dan pemberi syafaat. Kalau pemberi syafaat enggak dia langsung yang nolong. Dia nolong sebagai penghubung untuk orang lain yang bisa nolong. Sehingga dua-duanya dinafikan. Enggak yang nolong langsung atau nolong melalui apa ini? Perantara. Enggak ada semuanya. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa lahu min dunihi waliyun wala syafi'. Ini padahal orang yang takut ini. Mereka saja pada hari kiamat enggak punya penolong dan pemberi syafaat selain siapa? Allah. Padahal ini orang-orang yang takut dengan hari akhirat. Apalagi yang selain mereka. Lebih-lebih lagi. Tidak punya penolong, tidak punya pemberi syafaat.
Faedah yang berikutnya, tahrimu tardil mu'minin as-salihin min majalisi dzikri wal khair. Haramnya mengusir kaum mukminin yang saleh dari majelis zikir dan kebaikan. Tahrim tardi al-mu'minin salihin min majalisi az-zikri wal khair. Haramnya mengusir orang-orang yang beriman yang saleh dari majelis zikir dan kebaikan. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi. Faedah yang berikutnya, orang-orang yang semangat untuk mencari kebaikan dan petunjuk sepantasnya untuk diberi kelapangan yang sebesar-besarnya di majelis zikir. Orang-orang yang semangat untuk mendapatkan kebaikan dan petunjuk, orang-orang yang semangat untuk mendapatkan kebaikan dan petunjuk, sepantasnya untuk dibukakan kepada mereka pintu selebar-lebarnya majelis zikir, karena mereka lebih pantas ya daripada orang yang mau mendapatkan kebaikan saja pakai syarat. Saya mau tapi pakai syaratnya begini, saya mau ikut pengajian kalian tapi saya syaratnya begini. Atau dia ingin yang mengatur kita dan yang semisalnya, maka ini tidak perlu diberi kelapangan, tidak perlu dibukakan pintu. Kalau dia mau masuk silahkan dengan pintu yang sempit itu. Kalau tidak ya sudah, nggak perlu pintunya dibukakan secara apa ini, lebar-lebar. Nah, yang perlu dibukakan pintunya lebar-lebar itu orang-orang yang memang semangat untuk mendapatkan apa ini, kebaikan dan petunjuk. Nah, nggak pakai syarat. Ini bukakan lebar-lebar, dari jauh-jauh pun sudah bukakan pintu. Ayo sini masuk. Karena mereka lebih pantas untuk duduk di majelis apa ini, zikir, daripada orang-orang yang tidak seperti mereka. Nah, faedah yang berikutnya, kullu insan la yuhasab an ghairihi wa innama yuhasab an nafsihi faqat. Setiap orang tidak akan dihisab tentang orang lain. Setiap orang tidak akan dihisab tentang orang lain. Dia akan dihisab tentang dirinya sendiri. Kullu insanin la yuhasab an ghairihi wa innama yuhasab an nafsihi faqat. Ma'alaika min hisabihi min syai' wa ma min hisabika alaihi min syai'. Hisab mereka bukan atasmu, hisabmu pun bukan atas mereka. Masing-masing punya amalannya sendiri-sendiri. Faedah yang berikutnya, agama ini tegak di atas keadilan tanpa rasa segan kepada sebagian orang. Yang memang berhak dapat lebih, dikasih lebih. Yang nggak pantas dapat lebih, nggak dikasih lebih. Siapapun dan apapun status sosialnya. Bahwasanya Islam atau agama ini tegak di atas keadilan. Ini orang-orang fakir, malah dikasih apa? Tempat. Yang sana orang-orang yang mulia, punya nasab, malah nggak dikasih apa? Tempat. Kalau nggak dikasih tempat, mereka mau syaratnya diusir sebagian orang. Nggak dikasih tempat. Nah, menunjukkan agamanya tidak di atas apa ini? Keadilan tanpa rasa segan kepada siapapun. Yang memang pantas dapat lebih, dikasih lebih. Nah, faedah yang berikutnya, sudah itu saja. Nah, wallahu taala a'lam. Sehingga jangan pernah minder kalau yang duduk di majelis itu adalah orang-orang yang dipandang di mata manusia, orang-orang yang apa ini? Orang-orang yang rendah. Walaupun tidak ada yang duduk di majelismu, orang-orang yang dianggap terpandang di sisi siapa ini? Manusia. Karena tolak ukurnya adalah yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Adapun ayat yang berikutnya insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya.
Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.